Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab mengenai e-banking bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas mengenai pemahaman awal tentang e-banking. Kemudian di bagian kedua, saya membahas tentang key teknologi risk ya, dari e-banking dari sisi manajerial. Kemudian saya lanjutkan lagi di bagian yang ketiga. Di bagian keempat ini saya membahas tentang ATM dan security problem. Yang pertama adalah security problem dari sudut pandang atau kacamata orang awam, bukan orang teknikal ya, yang biasanya ditakuti oleh banyak orang. Yang pertama adalah spoofing. Ya, banyak yang masih takut, terutama generasi baby boomer ya, 40-50 ke atas itu, yang takut bagaimana jika pada saat saya bertransaksi secara online, ya kemudian mereka mencuri kartu saya, PIN saya begitu. Apalagi kalau itu kartu kredit yang punya limit yang di luar saldo yang saya miliki. How can I reassure customer who come to my site that they are doing business with me, not with a fake setup to steal their credit card number? Ya, saat ini di kartu kredit ya, untuk Indonesia, satu yang pertama ya, itu sudah diwajibkan menggunakan PIN semuanya, mulai bulan Juli tahun 2020. Kemudian pada saat kita bertransaksi, baik itu menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit biasa yang sudah didaftarkan untuk mampu bertransaksi secara online. Bagi Anda yang belum tahu caranya, hampir di semua bank sudah menyediakan itu ya di layanan ATM-nya. Pada saat kita mendaftarkan nomor telepon kita, itu otomatis pada saat kita bertransaksi secara online atau melalui pihak ketiga, itu kita akan diminta verifikasi melalui SMS biasanya. Kartu kredit juga. Sehingga memastikan bahwa mereka tidak akan mencuri kartu kredit kita. Bahwa kalau misalnya ada orang lain yang menggunakan kartu kita, entah itu kartu kredit ataupun kartu debit, maka SMS-nya akan tetap mampir ke nomor kita, nomor handphone kita. Bagaimana Pak kalau handphonenya hilang begitu? Ya tetap bisa diurus kan sekarang ya. Asal kita registrasi identitas pribadi ke vendor, nomor kita bisa balik kan. Dan kalau memang itu di dalamnya ada sesuatu ya, kita harus langsung datang atau menghubungi bank untuk memblokir sementara rekening kita supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama, spoofing. Ya, bisa jadi mungkin ya ada pencurian di situ, tapi ini sebenarnya sudah ada pencegahannya secara teknis ya. Yang kedua, eavesdropping. Ini masih sering terjadi dulu, kalau sekarang sulit sudah. How can I can be certain that my customer account number information is not accessible to online eavesdropper when they enter into a secure transaction on the web. Jadi eavesdropping itu secara sederhana begini. Anda ada di wifi publik misalnya, kemudian ada orang lain yang memasang aplikasi tertentu yang mampu mencuri atau menadah transaksi yang ada di sekitarnya, yang ada di jaringan wifi yang sama. Sehingga pada saat kita login atau apapun, maka data kita bisa dicuri di tengah-tengah itu tadi. Kalau Anda tanya apakah eavesdropping ini masih bisa dilakukan, jawabannya ya, masih bisa dilakukan. Aplikasi-aplikasi eavesdropping tadi masih banyak tersedia dan bahkan Anda yang bukan orang teknis pun bisa kok melakukan itu. Tetapi, nah ada tetapinya, sekarang eavesdropping ini sudah diprotek keberadaannya, tidak hanya untuk perbankan, bahkan untuk email saja, entah itu Google Mail ataupun Yahoo Mail, itu semua sudah memprotek kok. Jadi waktu kita berkomunikasi atau waktu kita login itu sudah
Mereka sudah melakukan enkripsi, jadi meskipun ditada, tetap tidak bisa dibaca. Bahkan sekelas email saja, itu sudah menggunakan verifikasi dua arah ya, two factor authentication, seperti Yahoo misalnya, ataupun Google sama. Jadi kalau kita login dari IP yang berbeda, dari tempat yang berbeda, mereka akan mendeteksi dan melakukan verifikasi ulang. Entah itu lewat handphone, entah itu lewat SMS, entah itu lewat WA. Ya semuanya itu bisa dilakukan. Termasuk juga dengan perbankan. Jadi waktu kita login pertama, apakah kita bisa transaksi langsung? Tidak. Biasanya masih ada perlindungan kedua, ada password yang kedua. Entah itu password biasa, OTP ya, one time password, atau menggunakan token. Jadi if dropping ini sebenarnya sekarang sudah sia-sia begitu ya. Tetapi ya masih ada dan masih dikhawatirkan. Yang terakhir adalah data alteration. How can I be certain that my personal information is not altered by online eavesdropper when they enter into a secure transaction on the web? Ya, apakah nanti kalau kayak sedang login, kemudian tiba-tiba ada yang ngintip, kemudian tiba-tiba ada yang masuk, terus data saya dirubah atau saldo saya diambil? Ya, sebenarnya juga sudah diantisipasi. Tetapi bagaimanapun resiko ini masih ada. Jangankan untuk yang internet banking, yang ATM aja masih ada kok. Ya, masih banyak kasus yang sudah dibongkar oleh polisi mengenai skimming ya. Jadi menempatkan alat khusus di ATM pada saat kita masukkan kartu, maka kartu kita akan masuk duluan ke satu alat tertentu yang kemudian dicuri. Lah, ada pinnya kan Pak gitu. Meskipun kartunya bisa diduplikasi, tapi kan masih ada pinnya. Iya betul, ada pinnya, tetapi dengan teknik tertentu, pin itu bisa dihafalkan kok gerakan tangan kita. Ya, itu kenapa saya paling tidak suka ya kalau ada ATM yang posisinya terbuka ya. Kemudian yang antri di belakang saya mepet-mepet begitu. Ya itu sangat sangat riskan ya. Saya masih lebih senang ATM yang memang tertutup begitu. Ya dan kita biasanya kan disuruh menutupi tangan kita ya waktu melakukan entry PIN. Ya tapi faktanya gerakan tangan kita bisa dibaca kok. Ya dengan latihan tertentu itu bisa. Ya. Wah berarti nggak aman dong Pak, aman. Dengan syarat kita juga harus waspada karena nggak ada yang sepenuhnya aman. Ya, malingnya pasti juga akan lebih pinter dan improve juga mereka. Pembahasan berikutnya mengenai ATM. Kita semua tahu ATM itu automated teller machine. Ya, pada saat awal keberadaan ATM ini masih banyak yang meragukan. Saya masih ingat betul tahun 90-an akhir ya. Banyak yang bilang itu orang-orang tua itu nanti apa bisa pakai ATM. Ya, pada saat banyak pabrik atau manufaktur melakukan penggajian lewat ATM, saya masih ingat kalau di Surabaya itu ya. Di area Rungkut Industrisiar itu tiba-tiba ATM kalau sudah awal bulan itu antri sangat panjang ya. Buru-buru pabrik yang dulu disinyalir tidak akan mampu menggunakan ATM ternyata mampu kok. Ya. Orang Indonesia ini pinter-pinter kok. Ya hanya yang menghambat itu biasanya adalah kultur atau budaya. Ya. Saya tidak perlu membahas tentang definisi ATM, kita semua sudah sangat familiar ya dengan ini. Yang mungkin bagi Anda yang non-IT yang perlu tahu adalah keberadaan dari ATM itu sendiri. Apa sebenarnya yang ada di ATM? Yang ada di ATM ya komputer sebenarnya. Komputer ditambahi dengan pembaca kartu atau card reader dan ada money dispenser. Dispenser ya, bukan air ya. Dispenser kan alat untuk mengeluarkan. Nah, ini money dispenser, jadi alat untuk mengeluarkan uang dan dilengkapi printer secara otomatis. Nah, bagian terpentingnya sebenarnya ya ini, komputernya ini, CPU-nya ini yang paling penting. Ya, dan kemudian yang di bawahnya itu ada brankas uang kecilnya. Begitu. Itu yang paling penting. Jadi normal saja kok. Ya. Satu hal yang biasa saja, hanya dikemas ya seperti itu.
Yang membuat kenapa ATM nggak bisa ramping sih Pak? Yang nggak bisa ramping yang ada currency boxes atau kotak uangnya, gimana bisa ramping? Ya. Kalau komputernya sudah mulai mengecil, iya sudah mulai mengecil. Tapi kan yang paling penting currency box-nya ini. Dan yang sekarang banyak terjadi itu adalah pencurian currency box-nya itu, ya, perampokan ATM-nya itu. Ini yang beberapa waktu belakangan sedang marak ya. Jadi membobol ATM bukan membobol rekeningnya nasabah, tapi membobol kotak uangnya, ATM-nya yang diangkat. Itu yang sekarang sedang rame ya terjadi. Itu. Di bagian berikutnya nanti akan kita bahas mengenai bank fraud, khususnya untuk e-banking. Untuk bagian ini sementara kita berhenti di sini dulu. Kita masih ada di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.